Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd. Alhamdulillah, kawan-kawan semua yang berbahagia. Ya, mumpun sekarang ini meskipun ya dari sisi ini lepas makan siang, ya biasanya kita ngantuk-ngantuk begitu ya. Ya, tapi kita coba untuk mengisi dengan penguatan skill akademik kita. Ya. Sebelumnya selamat datang saudara Bapak Sulaiman Mapiasa. Ya. Ya, Pak. Jadi beliau ini kawan saya di Mesir ya. Dan sekian lama tidak pernah ketemu gitu, tapi kita bisa ketemu di Zoom ini. Nanti beliau akan memberikan beberapa sharing pengalaman dengan basic akademik beliau yang cukup bagus ya. Mudah-mudahan kita banyak istifadah di situ. Bapak Ibu, sebagai pendahuluannya bahwa menindaklanjuti ya edaran Dirjen Kemenristek-Dikti Kemendikbud bahwa ada kewajiban S2 S3 untuk publikasi di jurnal ilmiah begitu ya. Ya baik yang nasional maupun internasional. Nah, oleh karena itu maka kemudian beberapa bulan yang lalu sudah ada edaran jatuh tentang itu. Nah, oleh karena itu kita juga tidak ingin hanya membebani Bapak Ibu semua, tapi kita coba untuk kemudian membuka beberapa sesi ya untuk pengetahuan bagaimana kemudian kita memulai dengan penelitian dan seterusnya. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, di awal ini ya bahwa marilah kita ya menjadikan penelitian kita ya, artinya kuliah kita ini saya sampaikan khusus kepada mahasiswa SPS begitu ya. Mungkin juga ada mahasiswa di luar, tetapi kepentingan saya bahwa sebagai mahasiswa mari kita menjadikan ya penelitian kita, apakah itu tesis, disertasi, kemudian draft artikel, bagian dari hidup kita gitu ya. Ya, karena ya bagaimanapun juga kita sudah terlanjur masuk di SPS gitu. Nah, kita ingin cepat selesai. Nah, sehingga kemudian itu mesti kita fokus. Adapun pekerjaan yang lain sekiranya nanti ada waktunya gitu ya. Nah, ini pertama. Nah, selanjutnya bahwa kewajiban lain adalah ada publikasi artikel. Nah, oleh karena itu maka sesi ini adalah strategi bagaimana bagian tesis atau disertasi kita itu kemudian di format menjadi artikel begitu ya. Nah, jadi oleh karena itu kita tidak ingin juga bahwa tesis dan disertasi kawan-kawan itu langsung diformat menjadi artikel. Nah, ya kan? Nah, itu kan artinya hanya sekali hidup, sekali publish sudah habis tesis disertasinya itu ya, tidak begitu. Ya, tapi bahasanya bahwa bagaimana tesis disertasi ini kita jadikan sebagai ladang ya, kemudian kita ambil dikit dan seterusnya. Ya, karena menurut saya tesis dan disertasi inilah merupakan penelitian kita yang sangat-sangat bagus ya, karena dibimbing oleh profesor, lalu kemudian kita memang fokus ya mewakafkan tenaga waktu kita untuk itu gitu. Dan saya kira ya mungkin tidak ada lagi momentum ya untuk mengulang penelitian seperti tesis dan disertasi yang kita lakukan gitu. Nah, ini ya. Oleh karena itu kemudian ya bagian-bagiannya kita publish sehingga kemudian bisa menjadi hal yang lebih baik lagi. Kawan-kawan semua, nah untuk pengetahuan kita bahwa sesi ini tadi sudah diantar oleh moderator ya, sesi ini adalah sesi bagaimana bagian tesis disertasi kita jadikan artikel. Yang kedua, untuk sesi kedua nanti ya, kita akan ya mengundang ya dua
penanggung jawab jurnal Sinta 2. Nah, jadi itu Sinta 2 itu adalah merupakan tingkat jurnal tertinggi di nasional, Sinta 2 begitu ya. Jadi nanti kita akan diskusi ya bagaimana strategi publish di Sinta. Nah, syukur-syukur kalau kita bisa berkomunikasi dengan beliau gitu. Ya, jadi dia akan memberikan gambaran. Nah, sesi ketiga ya, adalah kita akan mengundang ya penanggung jawab jurnal yang sudah terindeks Scopus. Jadi dia jurnal internasional bereputasi. Ya, kita juga undang 2 penanggung jawabnya gitu. Setelah itu maka lengkaplah ya pengetahuan awal kita tentang publikasi gitu. Ya, karena ya penting juga ya, ini adalah pengantar nanti, lalu bagaimana masuk kepada belantara jurnal yang banyak itu. Nah, nanti akan kita ketahui pada sesi kedua dan ketiga minggu depan insya Allah ya. Nah, selanjutnya bahwa publikasi, jadi kebijakan kita adalah publikasi nanti itu mesti ya, melibatkan ya, salah satu dosen di SPS. Nah, ya, minimal dia adalah dosen pembimbingnya gitu. Nah, ini ya, jadi publikasi lalu mencantumkan nama pembimbing. Nah, ya. Nah, adapun misalnya ketika ada implikasi pembayaran kepada jurnal yang disubmit, karena Bapak Ibu yang berbahagia, jadi sekarang jurnal itu beda lagi dengan yang dulu. Kalau dulu penulis yang dibayar gitu, ya. Nah, kalau sekarang ini kebalik. Jadi yang publish itu yang membayar karena cost untuk menerbitkan jurnal itu sudah tidak ada gitu. Ya, sementara untuk mengembangkan jurnal itu butuh waktu, tenaga, dan fokus gitu ya. Nah, sehingga ya justru mereka hidup dari itu. Nanti misalnya kalau mesti kita bayar publish, maka insya Allah SPS akan membantu pembayarannya itu. Nah, ya. Nah, tapi kemudian harus mencantumkan salah satu dosen. Tetapi memang dosen yang memiliki kontribusi dalam penelitian Bapak Ibu itu. Ya. Termasuk misalnya ketika publish di jurnal internasional butuh proofreading, nah nanti akan kita bantu dari SPS. Ya. Terakhir, bahwa kawan-kawan semua mungkin di sini ada basicnya tafsir, hadis, ekonomi Islam, hukum dan lain-lain. Ya mohon nanti dibuat grup saja ya, kita buat grup. Misalnya kalau ada kawan-kawan tafsir atau hadis, ya boleh sama dengan grup saya, sehingga kita bisa monitoring tiap minggu ya bagaimana perkembangan draft artikelnya. Ya, oleh karena itu, nah saya mengulang kembali bahwa ini bukan hanya kita pertemuan di sini, tetapi kita ingin tindak lanjuti nanti begitu ya, sehingga ada grup-grup small group begitu sesuai dengan basic akademik kita masing-masing gitu, sehingga kita saling memonitor sehingga benar-benar itu terbit menjadi salah satu artikel gitu ya. Nah, yang moderator tadi itu adalah salah satu penanggung jawab di Jurnal Indo-Islamika SPS dan juga Kuhas di Usudin yang sudah di Sinta 3. Nah, sehingga nanti bisa kita lebih banyak mengerti hal itu. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih kepada Saudara Sulaiman Wapiasa, LC, MED, PhD, atas kehadirannya pada kesempatan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.